namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Tekad Zohri Handayani tak pernah luntur. Meski hidup miskin tanpa kehadiran orang tua, ia terus menguatkan langkah. Menyongsong masa depan yang ia yakini pasti lebih baik. Karenanya bocah 10 tahun ini tak ingin sedikit pun melewatkan setiap kesempatan menimba ilmu di sekolah. Sili itu isi nilai serius ke cekat. Ya, sejak usia 6 bulan, Zohri sudah hidup di bawah pengawasan Salemah, sang nenek. Saat itu kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Sang ibu kini telah berumah tangga kembali, sedangkan ayahnya kembali ke pangkuan ilahi. Hanya Salimahlah yang menjadi pengganti sosok keduanya. Wanita yang selama ini telah berjuang tak kenal lelah demi mencukupi segenap keperluan Zohri. Uli lalu untuk berutang bebaris doang tadi tanpa mangan ngenem tentang kete. Enggak ada buan doang tak geru. 8 kilometer jarak menuju sekolah tidak melemahkan tekad Zohri menuntut ilmu. Saat ini ia tengah duduk di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 7 Pengoros, Desa Sekorok, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Saat musim kering seperti ini, Zohri harus rela berjibaku dengan kondisi jalanan yang berdebu. Belum lagi teriknya sinar matahari yang mustahil ia hindari saat perjalanan pulang sekolah nanti. Separuh ja ada yang kelampak, separuh ja tinggal jelu tuh kelampak, separuh ja telat ke. Silik ketibali ja. Zohri paham bahwa ilmu yang saat ini ia timba adalah kunci untuk mengantarkannya menuju gerbang hidup yang jauh lebih layak. Karenanya dengan kemampuan yang ia miliki, Zohri mencoba sebaik mungkin menyerap pelajaran yang ia terima. Bocah 10 tahun ini hanya berharap kelak nasib baik akan berpihak padanya. Sehingga ia dan sang nenek tak lagi harus menjalani hidup dalam kekurangan. Merasa Lila sa tangtuah kudi berubah tansa mata beli berubah pikir. Buah randu atau kapuk adalah rezeki yang Tuhan tetapkan pada nenek dan cucu ini. Menjadi salah satu penopang segala kebutuhan hidup keduanya. Namun buah randu ini hanya mereka peroleh saat musim kemarau, di mana buah pohon randu mulai jatuh berguguran. Saat banyak buah yang mereka peroleh, Salemah menjual kapuknya pada salah satu pengepul di desa. Kapuk yang terdapat dalam buah randu umumnya masyarakat gunakan sebagai bahan isi bantal atau kasur tradisional. Namun karena usia pakaiannya yang terbatas dan harus diganti berkala, maka pengguna kapuk semakin berkurang. Hal ini berimbas pula terhadap keberadaan pohon randu. Hingga Salemah pun hanya bisa memanfaatkan kapuk ini pada musim tertentu saja. Nani jandara na buan, nara buan nani ja. So baju luang takat lu ngangkat. Pohon randu umumnya masyarakat pelihara sebagai tanaman sela atau tanaman semusim yang dapat mereka tanam bersamaan dengan tanaman lain. Sebenarnya pohon randu tidak sebatas hanya dapat digunakan kapuknya. Bagian akar, kulit batang, dan getahnya terbukti bisa menjadi bahan obat tradisional
dari mengobati luka, diare, dan diabetes. Bahkan, daun dan minyak bijinya bisa menjadi pakan ternak potensial hewan ternak ruminansia atau memamah biak. Pengolahan buah randu selanjutnya adalah memisahkan serat kapuk yang menjadi isi buah randu kering. Apabila banyak buah randu yang ia peroleh, Salemah pun langsung menjualnya ke pengepul. Sebab tenaga tuanya tak lagi mampu untuk mengupas kapuk dalam jumlah banyak. Meski saat ini buah kapuk tak lagi bisa ia peroleh dengan mudah, tak terbersit kekhawatiran dalam kalbu Salemah. Di daerahnya, akhir musim kapuk bertepatan dengan musim panen jagung. Hingga Salemah masih memiliki kesempatan mencukupi kebutuhannya. Uli arah idap seketika di tadi enggak musim arah pegawai angkat jagung mana uli arah di situ mangannya enam. Enggak menengkab ono jagung kan bagi lalu tu boya. Ye situ beli beras. Saat musim panen raya seperti ini, Zohri maupun Salemah berusaha mengumpulkan jagung-jagung yang tidak memenuhi standar kualitas. Tentu saja jagung-jagung ini dapat mereka olah kembali dan ditukar dengan rupiah. Bagi Zohri, musim panen seperti ini sangat ia nantikan. Karena dengan tenaga kecilnya, ia bisa membantu sang nenek mengumpulkan rupiah. Parujak tu balik doang tahu ke. Dia kuah lalu buruh. Nia lalu buruh aku jangan riak. Ya. Mama terlalu kerja aku mau terbayar kalau dagang kapuk. Oh Ina. Saat tak ada lagi simpanan rupiah di tangannya, Salemah memang langsung menjual berapapun kapuk yang ia peroleh. Ya kembali. Nanti ya bapak nih. Berharap ada sedikit uang yang bisa ia gunakan untuk keperluan hariannya. Setengah 10 kilo nane. Mau bermerembim bapak. Lamun meleja manimbangi menu. Mau. Biasanya kapuk-kapuk ini harus ia kumpulkan dulu, sedikitnya 3 minggu lamanya. Atau sampai mencapai jumlah sekitar 20 kilogram banyaknya. Mau bapak. Terima kasih bapak. Ada sama-sama. Sebagian besar warga dusun Nenggung Barat, Desa Pemotong, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, merupakan perajin kasur, bantal, serta guling dengan isian kapuk. Sehingga pemandangan seperti ini lazim di sini. Sebelum menjadi bahan isian, kapuk harus bersih dari bonggol atau ati, biji, dan berbagai macam kotoran lainnya. Untuk memisahkannya, pengrajin cukup menggunakan alat khusus, hingga bagian-bagian kapuk bisa terurai. Pada tahap ini, biji yang menempel pun akan secara otomatis terpisah. Biji kapuk masih memiliki nilai ekonomis. Minyaknya bisa menjadi bahan baku pembuatan sabun dan bahan membatik. Karenanya, pemilik usaha tak lantas membuangnya begitu saja. Pekerjaan menjemur kapuk seperti ini membutuhkan sedikitnya 2 orang pekerja. Mereka menerima upah dari pemilik usaha sebesar Rp50.000 per kuintal kapuk. Dan dalam 1 hari, pekerja biasanya sanggup menjemur kapuk sejumlah 3 kuintal. Kapuk yang telah kering selanjutnya pengrajin pindahkan ke dalam ruangan khusus agar tidak tercampur dengan material lain. Volume kapuk yang telah kering dan terurai akan mengalami peningkatan. Sehingga kapuk pun membutuhkan tempat yang lebih besar ukurannya. Pembuatan peralatan tidur berbahan kapuk ini secara turun-temurun penduduk kampung ini lakoni. Menjadi mata pencaharian sampingan keluarga mereka. Sebagian besar ibu-ibu rumah tanggalah yang mengambil alih pekerjaan ini. Perlengkapan tidur berbahan dasar kapuk ini memang telah mulai ditinggalkan. Namun sebagian besar masyarakat Lombok Timur masih memanfaatkannya. Selain murah dan gampang diperoleh,
Perlengkapan tidur berbahan kapuk ini lebih nyaman digunakan. Pemasaran adalah tugas kaum lelaki. Mereka biasa menjajakannya dengan cara berkeliling. Satu buah bantal atau guling mereka patok dengan harga 20 hingga 25 ribu rupiah. Sedangkan untuk satu buah kasur, mereka tetapkan harga sebesar 250 ribu rupiah.